Sang pendekar bermata satu mengaum secara lantang dengan nyanyian singanya, sedangkan sang naga sedang terbang tinggi membawa idealismenya. Halo teman-teman, saya adalah anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Gambar sampul chapter 997 benar-benar menggambarkan sifat yang dimiliki oleh Sanji dan Zoro, di mana kita mendapati Sanji yang gagal fokus dalam bermeditasi dijitak oleh seekor tanuki dengan Bokuto yang dipegang dalam gaya berpedang Santoryu Ogi. Jelas sekali, gambar sampul ini menggambarkan sifat Sanji yang sangat mudah tergila-gila oleh wanita, sedangkan sifat serius yang dimiliki oleh Zoro diwakili oleh tanuki dalam gambar sampul tersebut. Di konten saya yang berjudul Jangan Salah Paham dengan Firasat Sanji, di mana saya menjelaskan dialog Obi Mawashi yang terdapat di bagian akhir chapter 996 kemarin, ternyata prediksi saya benar. Ternyata dialog tersebut memang ada hubungannya dan memang berhubungan dengan Black Maria yang muncul pada chapter kali ini. Sanji yang mengikuti intuisi dari Ken Bunsoku Hakinya jatuh dalam jebakan sarang laba-laba yang telah diatur sedemikian rupa oleh Black Maria dan para bawahannya. Meskipun jebakan klasik jaring laba-laba tersebut dihasilkan oleh anak buahnya yang seorang gifter Zoan laba-laba, dalam jebakan tersebut kita bisa mendapatkan gambaran mengenai sifat dan kekuatan yang dimiliki oleh Black Maria yang kelicikan dan tipuannya tersembunyi di balik parasnya yang cantik dan rupawan. Tipikal faktor zaman now. Makanya jangan doyan ngebucin kayak Sanji ya guys. Kena cewek yang mirip Black Maria, habis kalian. Setelah itu kita bisa melihat Luffy dan Jinbe yang mempertanyakan keberadaan Sanji yang sebelumnya bersama mereka berdua. Tetapi Luffy dan Jinbe tidak khawatir sama sekali dengan Sanji, padahal Sanji berada dalam situasi yang cukup berbahaya untuk saat ini. Ini untuk kesekian kalinya kita disuguhi oleh Oda sebuah lawakan melalui para gifters bawahan Kaido. Meskipun para gifters ini ditampilkan dalam wujud Zoan yang sangar, para gifter ini selalu mengalami nasib yang sial. Kali ini, sepasang gifter ular dan gorila diabaikan begitu saja oleh Luffy dan Jinbe yang dibantu oleh narapidana dari penjara Udon. Para narapidana ini membuat sebuah lubang di langit-langit lantai 3 dan menyediakan tangga supaya Luffy dan Jinbe bisa sampai ke lantai 4 dengan lebih cepat. Di bagian selanjutnya, kita mendapati ada sesuatu yang jatuh dari lubang kubah tengkorak sesaat setelah Big Mom melompat ke atas melalui lubang tersebut. Ternyata, itu adalah lengan Okiku yang terputus. Zoro yang melihat hal tersebut pada awalnya memang sedikit terkejut. Akan tetapi, ekspresi terkejut itu berubah menjadi pemicu bagi Zoro untuk bertindak lebih serius lagi sesaat kemudian. Bukan berarti selama ini Zoro hanya main-main saja dan baru serius sekarang. Akan tetapi, seandainya jika kalian sendiri yang mengikuti game survival yang diselenggarakan oleh Queen, kalian pasti bingung harus bertindak apa dan bagaimana untuk menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh wabah iblis es dari ulah Queen. Apalagi jika di dalam permainan tersebut ada sahabat kalian yang terlibat di dalamnya. Mungkin seperti itulah yang dipikirkan oleh Zoro saat terlibat permainan maut tersebut. Tentunya Zoro pasti memikirkan keselamatan Chopper dan Brook yang juga terlibat di dalamnya. Setelah Zoro mengetahui bahwa obat penawar wabahnya dipegang oleh Apu, Zoro kini mengetahui apa yang harus ia lakukan. Di chapter ini, Oda bahkan mengingatkan hal tersebut kepada kita melalui adegan di mana anak buah Kaido sedang berseru untuk merebut penawarnya dari Apu. Apalagi, setelah melihat lengan Okiku yang terjatuh, disitulah kita bisa melihat Zoro sebenarnya sudah benar-benar muak dengan permainan laknat dari Queen. Ketika sang pendekar bermata satu menyanyikan lagu seekor singa, disitulah kita mendapati Apu tertebas oleh jurus Sisi Sonson dari Zoro. Ekspresi terkejut yang ditujukan oleh Drake yang sebelumnya masih bertarung dengan Apu benar-benar menunjukkan kualitas kekuatan yang dimiliki oleh Zoro. Wajar saja, Drake sangat terkejut karena dalam sekilas, sebuah serangan mematikan mendarat kepada Apu yang sedang dilawannya. Menariknya di sini, saat Zoro masih direcoki oleh orang-orang yang terinfeksi wabah iblis es dan belum berancang-ancang untuk menebas Apu, Queen berteriak untuk memperingatkan Apu tentang sebuah bahaya yang sedang mengancam nyawanya.
Sepertinya, Queen memiliki kemampuan Ken Bunsoku Haki untuk melihat sekilas ke masa depan, sama halnya seperti Luffy dan Katakuri. Hal ini menjadi sangat wajar seiring berjalannya alur cerita, karena Rayleigh mengatakan bahwa di dunia baru ada banyak orang kuat yang mempunyai kekuatan seperti itu. Setelah mendapatkan obat penawarnya dari Apu, Zoro menyerahkan obat penawarnya kepada Chopper yang telah memahami cara untuk menangani wabah iblis es tersebut. Zoro pun tersenyum bangga kepada Chopper. Sesaat kemudian, Chopper pun mengumumkan kepada semua orang bagaimana wabah tersebut bekerja dan bagaimana cara penanganannya. Chopper berniat untuk menyembuhkan siapa saja tanpa terkecuali, baik itu kawan maupun lawan. Queen yang kesal karena game survivalnya dirusak, berniat untuk menembakkan senapan spesialnya sekali lagi dengan Chopper sebagai sasaran utamanya. Akan tetapi, sebelum Queen menembakkan senjatanya, Zoro menebas senapan tersebut dengan pound cannon-nya. Zoro sangat kesal terhadap permainan laknat yang diselenggarakan oleh Queen. Dengan lantang, Zoro mengatakan bahwa tujuan utamanya datang ke Onigashima adalah untuk menebas makhluk terkuat di dunia, yaitu Kaido. Ucapan Zoro yang berapi-api diiringi oleh getaran yang dahsyat seperti gempa. Semua orang termasuk Brook pun panik dan mengira bahwa itu adalah Haoshoku Haki milik Zoro. Di bagian akhir chapter ini diungkapkan bahwa gempa tersebut disebabkan oleh Kaido yang menerbangkan pulau Onigashima dengan kekuatannya yang luar biasa. Akan tetapi, di sini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya melalui adegan Haoshoku Haki Zoro tersebut. Kemungkinan yang pertama adalah ini adalah bentuk candaan dan godaan dari Oda terhadap player di seluruh dunia, termasuk saya yang pernah berteori bahwa Zoro kedepannya akan menguasai Haoshoku Haki. Karena Oda memiliki staf khusus yang memantau teori-teori dan prediksi dari fans One Piece yang ada di internet. Yang kedua, adegan tersebut benar-benar bisa jadi sebuah petunjuk besar bagi kita sebagai penggemar serial One Piece. Akan terungkapnya kemampuan Haoshoku no Haki yang akan dimiliki oleh Zoro ke depannya. Hadirnya Marco ke panggung utama tempat game survival tersebut sedang berlangsung bisa menjadi sumber prediksi yang jelas bahwa nantinya Marco akan membantu Chopper untuk menanggulangi krisis wabah iblis es yang sedang merebak di panggung utama. Kemungkinan nanti Marco akan menggunakan api penyembuhannya yang spesial untuk membantu menghangatkan orang-orang yang terinfeksi wabah iblis es, supaya wabahnya tidak menyebar selagi Chopper membuat obat penawarnya bagi semua orang yang terdampak. Sepertinya kita butuh api spesial Marco di dunia nyata supaya pandemi ini cepat berakhir selagi kita menunggu vaksin diedarkan secara massal. Kemudian kita mendapati bahwa guncangan di pulau tersebut membuat panik semua orang di dalam dan sekitar pulau Onigashima, termasuk kru bajak laut hati Trafalgar Law yang sedang berada di kapal selam. Otomatis, mereka tak bisa ikut bertarung di pulau tersebut karena mereka tidak bisa mendarat dan merapat ke dermaga. Black Maria berasumsi bahwa Kaido sedang tergesa-gesa dalam keputusannya. Itu artinya hal ini memang sudah direncanakan sejak awal, dan kita mendapati rencana tersebut diumumkan saat pesta festival api Onigashima resmi dimulai. Yamato yang ingin membawa kabur Momo dan Shinobu mendapati bahwa tak ada lautan dan kapal di dermaga. Yamato mengetahui hal tersebut dan menjelaskan kepada kita sebagai pembaca bahwa ini adalah ulah dari bapaknya. Dengan kekuatan spesial awan berapinya, Kaido menerbangkan pulau Onigashima dan ingin memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga secara harfiah. Ini untuk kesekian kalinya kita mendapati premis level bencana dalam serial One Piece. Premis bencana yang saya maksud di sini adalah kejadian atau sesuatu yang tingkat bahayanya setingkat dengan bencana, yang dampaknya sangat masif dan menjangkau secara massal. Contohnya seperti Shinokuni di arc Panghazard dan Sangkar Burung Minggu di arc Dressrosa. Kali ini, kita mendapati Kaido sedang menerbangkan pulau Onigashima untuk menggantikan ibu kota bunga. Jadi di sini, Kaido ingin menindih dan menimpa ibu kota bunga dengan pulau Onigashima yang saat ini sedang diterbangkannya. Tentu saja,
Ini adalah sebuah ancaman bencana bagi para penghuni ibu kota bunga yang juga sedang berkumpul untuk menyelenggarakan festival api di sana. Ketika pulau tersebut nanti dijatuhkan ke ibu kota bunga, tentu saja korban jiwanya akan sangat banyak sekali. Negeri para samurai akan berakhir, lalu era bajak laut yang brutal akan segera dimulai. Di chapter ini, entah Oda hanya bercanda atau benar-benar memberi petunjuk kepada kita mengenai Hosoku no Haki milik Zoro. Jika kalian tertarik untuk mengetahui alasan dibalik godaan dari Oda tersebut, silahkan cek pembahasan kemungkinan Hosoku Haki milik Zoro secara lengkap hanya di channel YouTube Anak Buah Bagi. Subscribe channel YouTube Anak Buah Bagi untuk mendapatkan konten pembahasan dan review chapter serial One Piece yang mantul dan mencerahkan. Salam 3 bedang, dan selamat berakhir pekan.